Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Aprilia Maharani dari Akuntansi D 2019. NIM saya 7211419161. Saya akan menjelaskan tentang bab ke-9 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu keamanan informasi. Keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Tujuan keamanan informasi yaitu kerahasiaan, ketersediaan, integritas, dan keamanan informasi. Kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Ketersediaan. Perusahaan menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Selanjutnya ada manajemen keamanan informasi, yaitu terdiri dari 4 tahap, yaitu mengidentifikasikan ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan, mendefinisikan resiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko-resiko tersebut, serta menentukan kebijakan keamanan dan informasi. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ancaman eksternal dan internal, serta ancaman yang disengaja dan tidak disengaja. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan. Sedangkan ancaman eksternal adalah ancaman yang di luar perusahaan, yang tidak ada hubungannya dengan internal seperti perusahaan lain yang sama produk dengan perusahaan kita atau bisa juga disebut pesaing dalam usaha. Sedangkan ancaman yang disengaja dan tidak disengaja, tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan atau secara ketidaksengajaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Lalu ada beberapa jenis ancaman, yaitu malware, adware, virus, worm, trojan horse, dan spyware. Malware yaitu terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem. Virus, program komputer yang mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna. Worm dapat menyebarkan salinannya melalui email meskipun dia tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri. Trojan horse tidak dapat mereplikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri, tetapi pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Adware memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Spyware dapat mengumpulkan data dari mesin pengguna. Lalu ada resiko. Resiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua resiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Resiko-resiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotoritas dan pencurian, penggunaan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan pelayanan, serta modifikasi yang tidak terotorisasi. Lalu ada e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan masalah keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan peranti lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para paritas. Maka dari itu, e-commerce menciptakan suatu kartu kredit sekali pakai. Kartu ini bekerja dengan cara saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, maka ia akan memperoleh suatu angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah yang dan bukannya nomor kartu kredit pelanggan
yang akan diberikan, kemudian dilaporkan ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Selanjutnya ada manajemen resiko. Merupakan satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Resiko sendiri dapat diatasi dengan cara mengendalikan atau menghilangkan resiko atau mengurangi dampaknya. Pendefinisian resiko terdiri atas 4 langkah, yaitu identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. 2. Menyadari resikonya. 3. Menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. 4. Menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Tingkatan dampak. Tingkat dampak dan kelemahan dapat menentukan suatu pengendalian. Ada kelemahan tingkat tinggi. Dengan dampak parahnya, melaksanakan analisis kelemahan harus meningkatkan pengendalian. Dampak signifikannya, melaksanakan analisis kelemahan harus meningkatkan pengendalian. Dampak minornya, analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Kelemahan tingkat menengah, melaksanakan analisis kelemahan, sebaiknya meningkatkan pengendalian. Sedangkan dampak signifikan, melaksanakan analisis kelemahan, sebaiknya meningkatkan pengendalian, dan dampak minornya, analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Untuk kelemahan tingkat rendah, dampak parah, melaksanakan analisis kelemahan, menjaga pengendalian tetap ketat. Untuk dampak signifikan, melaksanakan analisis kelemahan, menjaga pengendalian tetap ketat. Dan untuk dampak minor, analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian terbagi menjadi 3, yaitu pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengendalian informal. Untuk pengendalian teknis adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian teknis ini terdiri dari beberapa pengendalian, yaitu pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall, pengendalian kriptografis, pengendalian fisik, dan juga meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Selanjutnya, pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal, karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya. Pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program pelatihan dan edukasi, serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan. Selanjutnya adalah manajemen keberlangsungan bisnis. Merupakan suatu aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi yang disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas ini disebut perencanaan bencana, namun istilah yang lebih positif yaitu perencanaan kontingensi, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebut secara detail tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Ada beberapa rencana dalam manajemen keberlangsungan bisnis, yaitu rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan penting. Rencana darurat menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika suatu bencana terjadi. Sedangkan rencana cadangan, perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia, seandainya fasilitas yang biasanya dipakai hancur atau rusak, sehingga tidak dapat digunakan. Pengaturan ini merupakan bagian dari rencana cadangan. Rencana catatan penting. Catatan penting seperti dokumen kertas, mikrofilm, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Rencana catatan penting menentukan cara bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.